Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar pernyataan dari Prabowo ini? Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Ya, Prabowo mengatakan salah satunya jangan mengganggu bila tidak ingin bersatu atau tidak ingin bergabung dalam koalisi pemerintahannya. Ya, jadilah penonton yang baik di pinggir jalan. Intinya kurang lebih seperti itu. Menjadi pertanyaan menarik, apa sebenarnya maksud dari kata ganggu atau mengganggu yang dilontarkan oleh Prabowo di depan kader Partai Amanat Nasional ini? Ya, memang kata mengganggu ini sifatnya subjektif ya. Tapi kita di sini juga bisa mendudukkan perkaranya. Kata ini dilontarkan oleh seorang presiden terpilih. Tentu konteksnya ini berkaitan dengan pemerintahannya nanti ya. Karena nggak mungkin kalau itu tidak dikaitkan ke sana. Nah, inilah yang menjadi kegundahan publik, terutama masyarakat sipil, penggiat asasi manusia, yang merekam dengan jelas Prabowo di masa lalu. Ya, apalagi kalau berkaitan dengan penegakan di bidang hak asasi manusia. Sudah menjadi rahasia umum, rekam jejak Prabowo soal HAM ini masih menjadi catatan. Dan sampai hari ini pun juga belum terselesaikan secara hukum. Nah, ketika saya mendengar ini juga saya berpikir ya, aduh, jadi harus hati-hati nih kalau nanti Prabowo berkuasa. Jangan-jangan kasus-kasus yang terjadi seperti dulu tahun 98 terjadi lagi. Sebenarnya kan korban dan saksi tahun 98 itu masih hidup ya, dan juga tercatat dalam sejarah Indonesia. Dan juga pihak-pihak luar negeri yang selama ini menyoroti kasus HAM di Indonesia juga mencatat dengan baik sejarah ini. Yang menjadi pertanyaan publik, apakah nanti Prabowo akan pemerintahnya berperilaku seperti Soeharto di eranya, yang sifatnya itu otoriter atau menindas kepada mereka-mereka yang berseberangan dengan pemerintahannya. Kita juga belum tahu apakah Prabowo nanti akan seperti itu atau tidak. Tapi setidaknya kalau melihat rekam jejaknya, kemudian diksi-diksi dan perilakunya belakangan terakhir-terakhir ini juga bisa jadi ke arah sana ya. Misalkan dulu pernah Prabowo itu mengecam wartawan, kemudian juga pernah Prabowo itu diisukan melempar HP. Yang ketiga, isu yang terakhir sebelum pemilu, kabarnya berkaitan dengan food estate, ada seorang wamen yang apa istilahnya menjadi dampak kekerasan dari Prabowo. Nah, akhirnya isu itu pun kayaknya disengaja ditutupin gitu ya. Kita jadi nggak tahu apakah itu fakta atau tidak. Ya, nanti sejarahlah yang akan mengungkapkan kejadian itu sesungguhnya. Seperti pada tahun 98. Ya kalau kita bicara tahun 98, korban-korban 98, korban-korban penculikan sampai hari ini juga masih hidup, keluarganya masih hidup. Bahkan ada juga yang bergabung dengan kubunya Prabowo. Nah, ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita abaikan ya. Dimana ternyata orang Indonesia itu sangat pemaaf ya, sangat pemaaf ya, mudah melupakan kejahatan yang pernah dilakukan oleh elit-elit kita ya. Ya memang akhirnya rakyat kecil tidak berdaya karena elit-elit ini punya duit ya, punya network, punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh elemen-elemen masyarakat sipil yang cuma bisa bersuara dan berisik. Ya. Nah, apakah nanti keberisikan masyarakat sipil ini akan dianggap juga sebagai gangguan? Ya, kita belum tahu juga. Tapi bisa jadi iya gitu kan, tapi juga bisa jadi tidak. Tapi kalau kita melihat rekam jejak tadi, ya peluang-peluang itu ada. Karena kan kita menilai seorang pemimpin itu
berdasarkan apa yang pernah dia lakukan, bukan berdasarkan apa yang akan dia lakukan. Karena kalau yang akan dilakukan itu kan kita belum tahu apakah dia bisa melaksanakan janji pemilunya, misalkan seperti itu. Tapi yang jelas dengan track record itu kita bisa menilai karakter pemimpin kita seperti apa. Nah, kita kembali ke masalah diksi mengganggu atau ganggu gitu ya tadi ya. Itu memang sifatnya subjektif ya, tidak ada ukurannya seperti apa. Yang jelas kalau kita menggunakan kata mengganggu itu berkaitan dengan rasa nyaman atau ketidaknyamanan dalam diri kita. Misalkan ada orang yang berisik di sekitar kita gitu kan, itu kan mengganggu ketenangan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana respon dari Prabowo apabila dia merasa terganggu? Apakah dia akan melakukan tindakan yang di masa lalu, atau mungkin dia dengan cara-cara yang lebih soft ya, dengan cara-cara yang lebih soft itu maksudnya menggunakan maksudnya lebih soft itu artinya bisa jadi dia menggunakan instrumen hukum atau undang-undang untuk mengebiri atau membungkam sesuatu yang mengganggu dia, kan jadi seperti itu. Itu adalah tafsiran ya, semuanya masih tafsiran, tapi setidaknya tafsiran itu pasti ada kerangkanya atau ada kerangka analisanya. Banyak pengamat menginterpretasi atau menafsirkan kata-kata Prabowo itu pasti mereka memorinya langsung recall terhadap perilaku Prabowo di masa lalu ya, terutama menjelang akhir pemerintahan Orde Baru, di mana Prabowo adalah menantu dari penguasa Orde Baru saat itu. Tentunya dengan posisinya dalam keluarga Soeharto, dia punya kekuatan yang sangat powerful, apalagi dia juga mempunyai jabatan tinggi di kedinasan militer. Nah sekarang ini kan lebih tinggi powernya Prabowo lagi. Dia tidak hanya mempunyai jabatan tinggi di kedinasan karena sudah pensiun, tapi sekarang ini dia mempunyai power yang penuh, tidak hanya sebagai pejabat militer atau menteri, tapi adalah orang nomor 1 di Indonesia. Jadi apapun bisa dia lakukan dengan cara terukur, istilahnya dengan cara kasar atau halus ya. Apabila ada suara-suara kritis yang mengkritik kebijakannya, ataupun ada misalnya paling kasar demo-demo yang menentang atau memprotes kebijakan yang dilakukan pemerintahan Prabowo. Nah, kita hanya mengira-ngira apakah yang akan dilakukan oleh Prabowo gitu ya. Responnya seperti apa apabila dia merasa terganggu dengan aksi-aksi seperti itu. Apakah itu dianggap gangguan? Kemudian bagaimana dia meresponnya? Dengan tindakan apa? Ini yang sampai saat ini masih menjadi apa istilahnya pembicaraan banyak orang ya. Sebenarnya apa yang orang pikirkan terhadap Prabowo itu nggak salah ya, karena memori kolektif kita juga belum hilang sama sekali terhadap sosok Prabowo sendiri. Meskipun Prabowo sudah berusaha mencuci masa lalunya dengan mendirikan partai yaitu Gerindra, tapi publik itu tidak lupa begitu saja, karena banyak saksi korban itu masih hidup hari ini. Lalu bagaimana kita sebagai masyarakat sipil, terutama masyarakat kecil, apabila kita tidak nyaman atau tidak puas dengan kebijakan pemerintah? Ya, apakah kita akan diam saja ataukah kita bersuara? Karena pasti orang akan berpikir, bagaimana apabila nanti saya bersuara kritis, apakah yang akan terjadi pada diri saya? Ya, apakah saya akan menjadi korban seperti aktivis 98? Ya, kita juga belum tahu, tapi pastinya peluang itu ada, bukannya tidak mungkin gitu kan. Nah, kita boleh dong menafsirkan seperti itu, ya. Karena sebenarnya kan pernyataan ini juga multitafsir, bisa ditafsirkan seperti apa. Tapi yang jelas orang yang pernah mengenal Soeharto akan menafsirkan ke sana. Itu tidak mungkin tidak, kecuali generasi baru yang lahir setelah reformasi. Mereka tidak mempunyai traumatik pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, PR Indonesia pada tahun 2045 itu masih banyak ya. Banyak orang pesimis ya, apakah kita bisa menjadi negara maju pada tahun 2045 kalau
kondisi sekarang ini kita sebenarnya tidak baik-baik saja. Ya, nggak tahu apakah kepemimpinan Prabowo ini bisa membawa Indonesia lebih baik atau enggak ya. Tapi saya pribadi sedikit skeptis ya terhadap pemerintahan Prabowo ini ya. Yang pertama adalah Prabowo itu tidak punya rekam jejak sebagai seorang pemimpin di pemerintahan sipil ya. Kedinasannya kebanyakan di militer. Yang kedua, sebagai menteri pun juga dia eksklusif menteri pertahanan ya. Yang ketiga, meskipun Prabowo sudah menjadi ketua partai, pendiri partai, tapi itu kan sifatnya satu arah. Nah, di pemerintahan publik, dari pejabat publik itu kan sifatnya dua arah. Jadi tidak mungkin semua orang itu akan mengaminkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Dan representasi pemerintah dalam ini adalah presiden, dan presiden adalah Prabowo. Nah, kalau nanti misalkan ada suara-suara kritis, suara-suara tidak nyaman dari masyarakat, terus direspon dengan seperti yang Prabowo lakukan pada akhir Orde Baru, tentu ini kita akan mengalami kemunduran seperti pada era Soeharto. Karena pada dasarnya kan sebuah negara yang maju itu juga harus maju demokrasinya. Ya, kiblat kita kan Indonesia itu pasti Amerika ya. Pasti Amerika, di mana Amerika itu menerapkan syarat yang rigid untuk menjadi seorang calon pemimpin atau seorang calon presiden. Kalau di Indonesia semua itu masih bisa dibeli. Meskipun seorang tokoh itu mempunyai rekam jejak yang buruk di masa lalu, kita masih bisa mengiyakan ya. Ya karena masyarakat kita kan kebanyakan masih masyarakat yang berpendidikan rendah, kemudian secara ekonomi juga masih di bawah rata-rata. Ya akhirnya mereka mudah dikendalikan atau mudah diprovokasi atau mudah dimobilisasi untuk mendukung calon tertentu. Ya, kita akuin bahwa daya kritis masyarakat kita secara umum itu masih rendah karena ya ada faktor ekonomi, faktor pendidikan, yang kedua faktor literasi juga. Kita juga tahu bahwa tingkat baca masyarakat kita itu kan rendah. Jadi kita tidak biasa mencari informasi dan mengolahnya dengan baik. Meskipun informasi di era ini itu tersedia cukup melimpah, bukan cukup melimpah sih, banyak sekali yang bisa kita cari. Tapi kan kita nggak, banyak dari kita yang nggak peduli. Misalkan kita milih seorang calon kepala daerah atau calon presiden, kita cenderung mengikuti apa yang menjadi pattern kita tanpa kita berusaha menggali lebih kritis lagi sebenarnya profil dari calon pemimpin tersebut. Ini yang terjadi di Indonesia. Pemilih di Indonesia seperti itu. Nah, makanya nggak heran seorang tokoh seperti maka nggak heran Prabowo itu bisa terpilih ya karena misalnya seperti itu. Jadi dia bisa memanipulasi dengan segala daya dan segala upaya dan segala kekuatan kapitalnya bisa mengarahkan untuk mendukung dia. Nah mungkin kalau kayak Prabowo ini berkontestasi di Amerika pasti nggak akan kepilih ya karena mereka kan sangat kritis terhadap setiap capres yang dimajukan dalam pemilu. Nah inilah PR kita. Kita kembali pada soal mengganggu tadi, yang jelas kalau saya sendiri takut ya dengan kata-kata itu. Apakah yang terjadi apabila kita nanti bersuara kritis atau kita merasa tidak nyaman dengan kebijakan Prabowo? Bagaimana nasib kita nanti? Apakah keluarga kita akan dikucilkan atau keluarga kita akan selainnya mendapatkan tekanan-tekanan, ancaman teror, atau diri kita sendiri yang akhirnya menjadi korban dari sikap kritis kita? Itu memang masih menjadi pertanyaan banyak orang. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin terjadi apabila kita mengingat rekam jejak Prabowo pada masa sebelum reformasi.